Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan pendalaman materi kita yang terakhir. Pada pertemuan yang terakhir ini, Ibu akan menggabungkan antara pemberian materi dengan pembahasan soal. Baik, hari ini kita akan membahas materi khusus kelas 6, terdiri dari 7 bab. Kita akan mulai dari bab yang pertama. Kita mulai pelajaran kita pendalaman materi ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara vegetatif tak kawin dan dengan cara generatif atau kawin. Secara vegetatif terbagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ada 8, yaitu dengan spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan geragi. Nah, setiap cara harus kalian ingat beserta contohnya. Misalnya saja, perkembangbiakan dengan cara tunas, maka contoh yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pohon pisang, pohon bambu, pohon tebu. Kemudian, secara vegetatif buatan ada 5, yaitu dengan cara stek, sambung, cangkok, okulasi, dan runduk. Supaya mudah diingat, ada singkatan S kuadrat, COR, yaitu stek, sambung, cangkok, okulasi, dan runduk. Nah, contoh yang perkembangbiakan dengan stek batang, misalnya pohon singkong, pohon mawar, dan pohon asoka. Yang dengan stek daun, misalnya pohon jambu, pohon teh. Yang dengan stek akar, yaitu pohon sukun. Silakan kalian ingat-ingat. Nah, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Secara generatif, pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Oke, itu tentang tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan terbagi 2, yaitu vegetatif, yaitu pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang masih sangat sederhana. Pada hewan tingkat rendah hanya melibatkan satu induk saja, misalnya membelah diri. Contoh hewan yang membelah diri adalah amuba. Kemudian dengan cara fragmentasi atau memotong-motong, contohnya adalah cacing pipih, planaria. Kemudian dengan cara pertunasan, contohnya adalah hidra dan ubur-ubur. Baik, yang dengan generatif atau dengan cara kawin, yaitu terjadi pada hewan tingkat tinggi, melibatkan 2 individu, yaitu individu jantan dan betina. Perkembangbiakannya dengan 3 cara, yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar artinya bertelur, misalnya saja ayam, bebek, kelinci, jenis unggas, serangga itu bertelur. Kemudian vivipar dengan cara melahirkan, yaitu semua hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ovovivipar, yaitu bertelur melahirkan. Contohnya misalnya ular boa. Baik, kita lanjutkan dengan soal dan pembahasan bab 1. Pada bab 1 ini ada 3 soal, yaitu yang pertama kita bahas soal nomor 21 karena ini melanjutkan pembahasan soal yang terdahulu. Pada soal nomor 21, cara perkembangbiakan tumbuhan di samping yang benar adalah di sini kita lihat tumbuhan spora atau pakis haji. Dia mempunyai kotak sporangium. Jadi cara perkembangbiakannya yang benar adalah dengan A tunas, B rizoma, C spora. Jawaban yang benar adalah ya dengan spora karena kita lihat di sini ada kotak sporanya. Nomor 22. Dari tabel tersebut, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah, kita lihat tabel di samping, di sini ada tumbuhan bambu, kunyit, tebu, wortel. Yang ditanya, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas.
Kita ketahui dari contoh yang kita bahas tadi, yang dengan tunas adalah bambu dan tebu. Jadi jawaban yang benar adalah iya, yang C, 1 dan 3, bambu dan tebu. Baik, untuk nomor 23, hewan ini berkembang biak dengan cara, kita lihat hewan yang ada di tabel, keseluruhannya kita lihat ini adalah hewan singa, ini beruang, ini kuda, ini lumba-lumba, ini adalah sapi, ini gajah. Nah, keseluruhan hewan ini adalah hewan mamalia. Hewan mamalia berkembang biak dengan cara baik. Hewan ini berkembang biak dengan cara A, bertelur, B, melahirkan, C, bertelur, melahirkan. Jawaban yang benar adalah iya. Jawaban kamu betul, B, melahirkan. Oke, kita lanjutkan bab yang kedua. Pembahasan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Arti tumbuh adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Misalnya bertambah tinggi, tambah berat. Sedangkan arti perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat menuju kesempurnaan dan kematangan. Misalnya kemampuan berpikir. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ada 6, yaitu 1 bayi, 2 balita, 3 anak-anak, 4 remaja, 5 dewasa, 6 lansia. Pada fase remaja, pada fase yang keempat ini mengalami masa puber atau disebut pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kita ulang, masa puber artinya masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Adapun ciri-ciri pubertas yaitu pada laki-laki mimpi basah. Nah, mimpi basah ini adalah ciri-ciri primer atau pokok, yaitu ciri-ciri yang pasti terjadi. Kalau dia mengalami puber, berarti dia mengalami mimpi basah. Itu namanya ciri-ciri primer. Sedangkan ciri-ciri yang lain yaitu jakun membesar, suara berat, massa otot bertambah, ini adalah ciri-ciri sekunder. Bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi. Karena kita ketahui ada saja anak laki-laki yang sudah puber tapi suaranya tidak berubah. Kemudian untuk perempuan, ciri-ciri pubertas adalah mengalami haid atau menstruasi. Nah, haid atau menstruasi ini juga merupakan ciri-ciri primer atau pokok, yaitu ciri-ciri yang pasti dialami kalau dia mengalami masa puber. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah ciri-ciri sekunder, misalnya payudara membesar, suara tinggi, kulit menjadi halus. Nah, demikianlah ciri-ciri puber pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal dan pembahasan bab 2. Kita lihat di sini, kita lanjutkan dengan soal dan pembahasan bab 2. Soal nomor 24. Dari tabel di samping, ciri-ciri perubahan fisik yang terjadi pada masa puber laki-laki adalah 1. Massa otot bertambah, 2. Suara menjadi tinggi, 3. Jakun membesar, 4. Pinggul melebar. Yang ditanya adalah perubahan fisik yang terjadi pada masa puber anak laki-laki. Nah, pada anak laki-laki terjadi massa otot bertambah, kemudian jakunnya membesar. Maka jawaban yang benar adalah iya, nomor 1 dan 3, yang A. Kemudian nomor soal 25, ciri perubahan primer pada masa puber perempuan adalah, kita ketahui tadi, ciri perubahan primer adalah ciri yang pokok. Maka kita pilih di sini 1. Haid atau menstruasi, 2. Suara menjadi tinggi, 3. Kulit menjadi halus, 4. Pinggul melebar. Jawaban yang benar adalah iya. Jawaban yang benar adalah C, yaitu haid. 26. Pernyataan yang benar tentang masa pubertas adalah arti puber. A. Masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. B. Masa ketika manusia sudah mampu berpikir secara matang. C. Masa ketika anak-anak sudah mampu melakukan pekerjaan ringan. Ya, jawabannya yang benar adalah A. Lanjut. Kita lihat materi bab 3. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan. Hewan dan tumbuhan sama-sama dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Arti adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungan. Tujuan adaptasi ada 3. 1. Memperoleh makan. 2. Mempertahankan atau melindungi diri dari musuh. 3. Melestarikan keturunannya. Nah, adaptasi hewan terhadap lingkungannya
Contoh hewan yang beradaptasi pada kondisi yang ekstrim. Misalnya, 1. Di kutub suhu sangat dingin, namun beruang dengan pinguin dapat bertahan hidup karena menyimpan lemak yang tebal di bawah kulitnya untuk menjaga tubuhnya tetap hangat di suhu yang sangat dingin. Yang kedua, di gurun pasir, tandus dan suhu sangat panas, namun unta dapat bertahan hidup karena dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Cara unta bertahan hidup atau beradaptasi ada 3 hal, yaitu unta mempunyai punuk yang berisi cadangan lemak. 2. Unta mempunyai usus yang lebih panjang daripada hewan mamalia lain sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya. 3. Unta memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup sehingga terlindung dari pasir gurun. Nah, sekarang kita lihat adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya kita lihat 1. Teratai berdaun tipis dan lebar, yaitu untuk meningkatkan penguapan. 2. Eceng gondok, batangnya berongga, akar serabut agar seimbang. 3. Kantung semar. Kantung semar menghasilkan nektar dan enzim. Nah, kantung semar ini menghasilkan nektar dan enzim bertujuan untuk memerangkap lalat yang mendekat. Nah, lalat itu nanti dimakan sebagai pengganti kebutuhan nitrogen. Karena tempat kantung semar tumbuh adalah lingkungan yang kekurangan nitrogen. Sehingga nitrogennya dapat diambil dari memakan lalat. 4. Pohon salak, pohon mawar, dia berduri untuk melindungi dari musuh. Nomor 5. Kaktus, batangnya tebal, menyimpan cadangan air. Daunnya kecil seperti duri untuk menghambat penguapan. Nah, demikianlah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Sekarang kita akan lihat soal dan pembahasan bab 3. Anak-anakku, di sini Ibu ingin memberikan tips kepada kalian. Jika menghadapi soal yang memberikan tabel, maka silakan kalian membaca soalnya dulu, sedangkan tabelnya dilihat kemudian. Contoh, nomor 27, soalnya. Cara tumbuhan beradaptasi yang benar adalah, baru kita lihat ke tabel. 1. Teratai berduri, tidak. 2. Salak mawar berdaun tipis, tidak. Sedangkan 3. Eceng gondok batangnya merongga. Jadi jawaban yang benar adalah iya. Nomor 3. Eceng gondok batangnya berongga. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kenapa kita tidak memilih yang nomor 1 atau A? Karena teratai dia berdaun tipis, bukan berduri. Kemudian nomor 2, salak dan mawar tidak berdaun tipis, tapi dia berduri. Nah, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu nomor 3. Lanjut, nomor 28, cara unta beradaptasi dengan lingkungannya adalah, kita lihat tadi unta hidupnya di gurun pasir. Maka cara unta beradaptasi adalah dengan cara A. Lemak tebal di bawah kulit. B. Mempunyai punuk yang berisi lemak. C. Ususnya lebih pendek daripada hewan mamalia lain. Lemak tebal di bawah kulit? Tidak, ini adalah beruang dan pinguin. Lemaknya tebal di bawah kulit. Kemudian yang C. Ususnya lebih pendek daripada hewan mamalia lain? Tidak, karena ususnya justru lebih panjang daripada hewan mamalia yang lain. Jadi jawaban yang benar adalah B. Mempunyai punuk yang berisi lemak. Nah, nanti ketika dia kekurangan makan, maka lemaknya ini bisa dipecah-pecah menjadi energi untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan energinya. Baik, demikianlah sampai dengan bab 3 kalian paham? Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Kita lanjutkan sekarang materi bab 4. Bab 4 listrik. Komponen-komponen listrik diantaranya 1. Saklar, yaitu fungsinya untuk menyambung dan memutus arus listrik. 2. Kabel, yaitu tempat mengalirnya arus listrik. Rangkaian listrik ada 3, yaitu rangkaian seri, 2 rangkaian paralel, 3 rangkaian campuran. Nah, ini gambarnya. Rangkaian seri seperti ini. Di sini ada baterai disusun secara seri, berderet. Di sini juga ada lampu disusun secara seri atau berderet. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar rangkaian paralel, di mana kita lihat kalau rangkaian paralel dia terdiri dari banyak cabang. Kemudian yang ketiga adalah rangkaian campuran, yaitu rangkaian yang terdiri dari rangkaian paralel
ini paralel, bercabang, dan yang di atas ini adalah rangkaian seri, karena dia berderet. Demikianlah 3 macam rangkaian pada rangkaian listrik. Kemudian kita lihat cara menghemat listrik. Ada beberapa cara. Yang satu, pilihlah alat elektronik yang hemat energi. Kemudian nomor 2, matikan lampu pada siang hari. 3, matikan TV jika tidak ditonton. 4, matikan keran air jika sedang menggosok gigi, atau keran dimatikan apabila air sudah terisi penuh. Baik, sekarang kita lihat soal dan pembahasan bab 4. Nomor 29, kita lihat fungsi saklar. Saklar adalah merupakan komponen listrik. Fungsi saklar yang benar adalah A, sebagai sumber energi listrik, B, tempat mengalirnya arus listrik, C, alat untuk menyambung dan memutus arus listrik. Kalian pilih yang mana? Kalau sumber energi listrik, tidak. Ini misalnya adalah baterai. Kalau tempat mengalirnya arus listrik, ini adalah kabel. Nah, yang benar, ya, adalah C. Baik. Saklar adalah tempat atau alat untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Lanjut, soal nomor 30. Pada soal nomor 30, di sini ada rangkaian paralel ditunjukkan oleh nomor berapa. Kita lihat di sini ada gambar disusun secara, ini disusun secara paralel karena kita lihat dia bercabang. Kemudian yang ini seri karena dia berderet. Yang ini juga seri karena dia berderet. Jadi jawaban yang benar adalah rangkaian paralel ditunjukkan oleh A, nomor 1. Lanjut, nomor 31, cara menghemat listrik. A, matikan TV yang sedang ditonton. B, tutup keran air jika air sudah penuh. C, pilih AC daripada kipas angin. Nomor 31, cara menghemat listrik. A, matikan TV yang sedang ditonton. B, tutup keran air jika air sudah penuh. C, pilih AC daripada kipas angin. Jawaban yang benar adalah, jawaban yang benar adalah B, tutup keran air jika air sudah penuh. Baik, kita lanjutkan bab 5 tentang magnet. Sifat-sifat magnet ada 5, dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi dan baja. 2, mempunyai kutub, yaitu kutub utara dan selatan. C, sifat-sifat magnet. 1, dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi dan baja. 2, mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan selatan. 3, mempunyai gaya magnet. 4, menarik atau menolak magnet lain. Senama tolak menolak, tidak senama akan tarik menarik. 5, dapat menembus benda-benda tipis seperti dapat menembus kertas, plastik, buku, dan lain-lain. Kemudian cara membuat magnet ada 3, yaitu dengan cara gosok searah, 2 dengan cara didekatkan atau induksi, 3 dengan cara dialirkan arus listrik atau elektromagnet. Nah, yang cara ketiga ini kalian sudah praktekkan. Baik, kita lihat pembahasan soal. Soal nomor 32. Sifat magnet yang benar adalah A, magnet mempunyai kutub positif dan negatif. B, magnet dapat menarik benda-benda dari plastik. C, magnet yang senama akan tolak menolak. Iya, magnet yang senama akan tolak menolak. Ini jawaban yang benar. C, magnet yang senama akan tolak menolak. Artinya senama, satu nama. Yaitu misalnya kutub utara dengan utara. Atau kutub selatan dengan kutub selatan. Jika kedua magnet yang sama kutubnya didekatkan, maka dia akan saling tolak-menolak. Nomor 33, cara membuat magnet elektromagnetik yang benar adalah, kita lihat gambar. Gambar nomor 1, membuat magnet dengan cara menggosok searah. Gambar nomor 2, ini yang pernah kalian lakukan, ada baterai, ada kabel, kemudian kalian lilitkan dengan paku. Ini adalah dengan cara elektromagnetik. Kemudian di sini ada cara gambar dengan cara induksi, didekatkan antara magnet dengan bahan dari besi atau baja. Jawaban yang benar adalah nomor 2, yang B. Baik, kita lanjutkan bab 6, tata surya. Arti tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit, baik planet, kemudian satelit, komet, asteroid, dan lain-lain, yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya.
Nah, susunan planet ada 8 planet yang sudah diketahui, yaitu dari yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, Ibu tunjukkan di gambarnya di sini adalah ini matahari sebagai pusat tata surya. Keseluruhan planet ini mengelilingi matahari. Jadi, yang dimaksud tata surya adalah susunan benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari. Mereka beredar mengelilingi matahari. Kemudian planet-planet yang 8 tersebut dari yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, yang kedua Venus, kemudian urutan ketiga Bumi, kemudian Mars, yang kelima adalah merupakan planet terbesar yaitu Jupiter, yang keenam adalah planet Saturnus, dia mempunyai cincin, kemudian yang ketujuh adalah Uranus, yang kedelapan adalah Neptunus. Silakan kalian hafalkan urutan planet ini dari yang terdekat dengan matahari. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Merkurius adalah planet yang terkecil. Dia juga terdekat dengan matahari. Kemudian Venus, dia merupakan planet yang kedua dan dia dapat dilihat dari bumi tanpa menggunakan alat teropong karena dia disebut juga bintang kejora. Kemudian disebut juga bintang fajar. Kemudian yang ketiga adalah planet bumi, memiliki satu satelit yaitu bulan. Kemudian yang keempat adalah planet Mars. Dia dikenal dengan planet merah, mempunyai 2 buah satelit yaitu Phobos dan Deimos. Nah, kemudian yang kelima adalah planet Jupiter. Planet ini adalah planet yang terbesar. Kemudian yang keenam adalah planet Saturnus, dikenal merupakan planet tercantik karena dia dikelilingi oleh cincin. Kemudian yang ketujuh adalah planet Uranus berwarna biru. Yang kedelapan adalah planet Neptunus. Baik, silakan kalian hafalkan secara berurut dan hafalkan pula sifat-sifatnya. Sekarang kita lihat soal dan pembahasan bab 6. Nomor 34, arti tata surya terdapat di bawah ini. A. Kumpulan benda-benda langit. B. Susunan benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. C. Matahari, bulan, dan bintang. Jawaban yang benar adalah B. Susunan benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nomor 35, planet Saturnus adalah yang kita lihat di sini. Ada gambar, ini adalah matahari. Kemudian planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars berwarna merah, Jupiter yang terbesar, Saturnus adalah yang memiliki cincin, Uranus, Neptunus. Maka planet Saturnus adalah yang berwarna biru, urutan ketiga. Tidak. Urutan ketiga adalah bumi berwarna biru dan berada pada urutan ketiga. B, yang terbesar berwarna coklat. Tidak, yang terbesar adalah Jupiter. Kemudian C adalah planet tercantik memiliki cincin. Yes, inilah. Ini adalah Saturnus memiliki cincin sehingga dikatakan planet tercantik. Jawaban nomor 35 adalah yang C. Lanjut. Nomor 36, planet ini berwarna merah, mempunyai 2 buah satelit, terletak pada urutan lintasan keempat. Planet yang dimaksud adalah, kita lihat di sini masih ada gambar, urutan keempat. Nah, ini dia urutan keempat. Kalian masih hafal? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu planet yang mempunyai ciri-ciri berwarna merah, mempunyai 2 buah satelit, terletaknya pada lintasan yang keempat adalah planet Mars. Baik, sampai di sini masih bisa mengikuti? Baik, beberapa bab lagi kita lihat, tinggal 1 bab. Bab 7, pergerakan bumi dan bulan. Pergerakan bumi ada 2, yaitu A. Rotasi bumi, artinya adalah perputaran bumi pada porosnya, berlangsung selama 24 jam. Kemudian B. Revolusi bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari. 1 kali berevolusi membutuhkan waktu 1 tahun atau 365 hari. Kemudian karena bumi dan bulan bergerak, maka dapat terjadi gerhana. Gerhana ada 2, ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari. Nah, masing-masing gerhana bulan
Ada 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Sedangkan untuk gerhana matahari juga ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Silahkan kalian lihat di buku kalian gambarnya, nanti bisa kalian bedakan gerhana matahari dan gerhana bulan. Baik, kita lihat sekarang gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Ini adalah gerhana bulan. Kita lihat gerhana bulan terjadi apabila bulan, bumi, matahari berada pada satu garis lurus. Kenapa terjadi gerhana? Karena cahaya matahari yang akan sampai ke bulan terhalang oleh bumi. Jadi ciri-ciri gerhana bulan adalah bumi berada di tengah-tengah. Kita ulangi, gerhana bulan terjadi apabila bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus. Baik, selanjutnya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jika bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Kita lihat di sini gerhana matahari apabila bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Kenapa terjadi gerhana? Karena cahaya matahari yang akan sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Maka disebut gerhana matahari. Nah, pada tempat yang hitam ini kita sebut adalah umbra bulan. Pada tempat ini terjadi gerhana matahari total. Sedangkan pada bayang-bayang ini adalah penumbra bulan. Ini cahaya remang-remang, maka di sini adalah gerhana matahari sebagian. Oke, kita lanjutkan. Sistem penanggalan. Ada 2 macam, yaitu 1 penanggalan Masehi, dihitung berdasarkan revolusi bumi, peredaran bumi mengelilingi matahari. 2 penanggalan Hijriah dihitung berdasarkan revolusi bulan, yaitu peredaran bulan mengelilingi bumi. Nah, penanggalan Hijriah disebut juga penanggalan Komariah. 1 tahun Hijriah berisi atau terdiri dari 354 hari. Baik, kita lihat soal dan pembahasan bab 7. Ada 3 soal, yaitu nomor 37, rotasi bumi adalah, kita lihat pengertian rotasi bumi. A, perputaran bumi pada porosnya. B, perputaran bumi mengelilingi matahari. C, perputaran bumi bersama-sama dengan bulan mengelilingi matahari. Yang benar rotasi bumi adalah ya, yang A, perputaran bumi pada porosnya. Oke. Nomor 38, revolusi bumi adalah A, perputaran bumi pada porosnya. C, perputaran bumi mengelilingi matahari. C, perputaran bumi bersama-sama dengan bulan mengelilingi matahari. Kalau tadi rotasi pada porosnya, maka kalau revolusi adalah jawabannya yang B, perputaran bumi mengelilingi matahari. Baik, mudah-mudahan kalian masih ingat. Ini ada di bab 7, silahkan kalian buka lagi dan kalian pelajari kembali. Nomor 39, gerhana bulan total. Kita lihat dari tabelnya terlebih dahulu. Di sini ada gambar bumi, bulan, dan matahari berada pada garis lurus. Berarti ini adalah gambar gerhana matahari. Kita tentukan dulu ini gerhana bulan atau gerhana matahari. Ini adalah gerhana matahari. Karena bulan nomor 39. Kita lihat dari gambar terlebih dahulu. Di sini ada bumi, bulan, matahari berada pada garis lurus. Nah, gambar ini adalah gambar gerhana matahari. Kita tentukan dulu gambar ini adalah gambar gerhana matahari karena ciri-cirinya bulan terletak di tengah. Bumi, bulan, dan matahari berada pada garis lurus, berarti ini adalah gerhana matahari. Nah, pertanyaannya di sini, A, gerhana bulan total? Bukan. Karena kalau gerhana bulan, buminya yang ada di tengah. Kemudian G, gerhana matahari sebagian. Di sini ada total, di sini ada sebagian. Penumbra ini adalah sebagian. Kita tidak langsung jawab ini dulu. Kita lihat yang C, gerhana matahari cincin.
Tidak. Kalau gerhana matahari cincin adalah ketika matahari sedang jauh, letak terjauh dari bumi. Jadi jawabannya yang benar adalah B, gerhana matahari sebagian. Baik, bisa dipahami? Kita lanjutkan soal yang terakhir. Soal 40, penanggalan tahun Hijriah dihitung berdasarkan A. Revolusi bulan terhadap bumi, B. Revolusi bumi terhadap matahari, C. Dalam 1 tahun berjumlah 365 hari. Iya, jawaban yang benar adalah penanggalan Hijriah dihitung berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi. Baik, demikianlah pembahasan soal dan materi kelas 6 dari bab 1 sampai dengan bab 7. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya kembali dan bisa lebih paham. Di sini ada NB, kalian lihat. 1, untuk memperkaya soal latihan, silakan kalian mengganti-ganti variabel soal. Misalnya pada soal nomor 21, 23, 27, 29, dan lain-lain. Pada soal nomor 21, 23, kisi-kisi soal masih sangat terbuka. Bisa saja yang akan ditampilkan adalah gambar yang lain. Maksudnya ketika ujian bisa saja bukan gambar tersebut yang akan keluar. Oleh karena itu, materi ujian harus dipelajari dan dibaca ulang. Kita tidak mengandalkan latihan soal ini, tapi kalian baca kembali kitab atau buku paket kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kemudian, 2, pada buku paket IPA kelas 6, halaman 92. Nah, ini belum kita pelajari di kelas, jadi kita belum sempat membahasnya. Nah, kita bahas di pertemuan ini. Kalian silakan lihat halaman 92, di situ ada gerhana bulan, kita ralat. Karena dikatakan gerhana bulan terjadi apabila bumi, bulan, dan matahari berada pada garis lurus. Bumi, bulan berada pada garis lurus. Supaya kalian mudah mengingat, maka gerhana bulan yang di tengah-tengah adalah bumi. Bulan, bumi, matahari berada pada garis lurus, artinya cahaya matahari yang akan sampai ke bulan terhalang oleh bumi. Maka terjadilah gerhana bulan. Nah, ketika gerhana matahari, maka yang berada di tengah-tengah adalah bulan. Baik, sekarang kita coba mengganti variabel soal. Nomor 21, kita lihat soal dan pembahasan bab 1 yang nomor 21 di sini diberikan gambar adalah pohon spora. Ketika diberikan gambar pohon spora, maka jawabannya adalah berkembang biak dengan cara spora. Tapi ketika kita ganti di sini misalnya diganti dengan gambar wortel, maka jawabannya adalah umbi akar. Ketika diganti dengan pohon bambu, maka jawabannya adalah tunas. Itu yang dimaksud dengan mengganti variabel soal. Kemudian untuk soal nomor 23, hewan ini berkembang biak dengan cara karena di sini yang ditampilkan adalah hewan mamalia seluruhnya, maka jawabannya adalah B, melahirkan atau vivipar. Tapi ketika gambar ini diganti dengan hewan misalnya unggas, ayam, burung, dan lain-lain, maka jawabannya adalah yang A, bertelur atau nama lainnya ovipar. Atau diganti dengan gambar ular boa, maka di sini adalah jawabannya ovovivipar atau bertelur melahirkan. Demikianlah yang dimaksud dengan mengganti variabel soal. Silakan kalian pelajari dan diulang-ulang video ini. Kemudian kalian pelajari lagi soal-soal yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan kemudahan. Baik, kita siap untuk ujian. Kita siap belajar dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakan soal ujian dengan jawaban yang benar dan kita dapat mengikuti ujian dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.